Halo teman-teman, selamat datang di channel nih. Dan kali ini saya akan membahas 7 fobia yang pasti Anda punya salah satunya. Arachnofobia. Arachnofobia adalah rasa takut terhadap laba-laba dan serangga lainnya. Fobia ini cukup umum memengaruhi sebanyak 1 dari 3 wanita dan 1 dari 4 pria. Melihat laba-laba dapat memicu respon rasa takut. Tetapi dalam beberapa kasus, hanya gambar atau pikiran laba-laba dapat menyebabkan perasaan takut dan panik yang luar biasa. Jadi, mengapa begitu banyak orang yang takut pada arachnofobia? Meskipun ada sekitar 35.000 spesies laba-laba yang berbeda, hanya sekitar selusin jenis ancaman nyata terhadap manusia. Salah satunya penjelasan paling umum untuk ini. Dan fobia hewan serupa adalah bahwa makhluk seperti itu pernah menjadi ancaman besar bagi nenek moyang kita. Hal itu karena mereka tidak memiliki peralatan medis dan teknologi untuk mengatasi cedera hewan dan serangga. Akibatnya, evolusi berkontribusi pada kecenderungan dan takut pada makhluk-makhluk ini. Ovidiofobia adalah ketakutan akan ular. Fobia ini cukup umum dan sering dikaitkan dengan penyebab evolusioner, pengalaman pribadi, atau pengaruh budaya. Beberapa berpendapat bahwa karena ular kadang-kadang beracun, nenek moyang kita yang menghindari bahaya seperti itu lebih mungkin bertahan hidup dan mewariskan gen mereka. Dalam sebuah penelitian terhadap 35 partisipan yang takut pada ular, para peneliti menemukan bahwa hanya 3 dari orang-orang ini yang pernah digigit oleh ular. Bahkan, sebagian besar peserta memiliki sedikit atau tidak memiliki pengalaman langsung dengan ular dalam kapasitas apapun. Teori lain menunjukkan bahwa rasa takut pada ular dan hewan yang serupa dapat menimbulkan rasa takut yang melekat pada penyakit dan kontaminasi. Penelitian telah menunjukkan bahwa hewan-hewan ini cenderung memancing respon jijik. Hal itu mungkin menjelaskan mengapa fobia pada ular begitu umum. Namun, orang cenderung tidak menunjukkan fobia serupa hewan berbahaya seperti singa atau beruang. Acrophobia atau rasa takut ketinggian berdampak sekitar 23 juta orang dewasa. Ketakutan ini dapat menyebabkan serangan kecemasan dan menghindari tempat-tempat tinggi. Orang yang menderita fobia ini mungkin berusaha keras untuk menghindari tempat-tempat tinggi seperti jembatan, menara, atau gedung tinggi. Sementara dalam beberapa kasus, rasa takut akan ketinggian ini mungkin merupakan hasil dari pengalaman traumatis. Pemikiran saat ini menunjukkan bahwa ketakutan ini memungkinkan telah berevolusi sebagai adaptasi terhadap lingkungan. Jatuh dari ketinggian menimbulkan bahaya yang signifikan. Sementara itu, umum bagi orang untuk memiliki beberapa tingkat ketakutan ketika menghadapi ketinggian. Fobia melibatkan rasa takut yang parah yang dapat mengakibatkan serangan panik dan perilaku menghindar. Aerophobia atau rasa takut terbang mempengaruhi sekitar 8 juta orang dewasa, meskipun fakta bahwa kecelakaan pesawat sebenarnya sangat tidak biasa. Sekitar 1 dari setiap 3 orang memiliki tingkat ketakutan terbang. Beberapa gejala umum yang terkait dengan fobia ini termasuk gemetar, detak jantung yang cepat, dan perasaan disorientasi. Rasa takut terbang terkadang menyebabkan orang menghindari terbang sama sekali. Cynophobia atau rasa takut anjing. Ini sering sih di tempat kita ya, Indonesia. Apalagi ada anjing-anjing gila biasanya.
Rasa takut pada anjing biasanya terjadi akibat pengalaman tertentu seperti digigit anjing selama masa kanak-kanak. Peristiwa semacam itu bisa sangat traumatis dan dapat menyebabkan respon ketakutan yang bertahan hingga dewasa. Beberapa perkiraan menunjukkan bahwa sebanyak 36% dari semua individu yang mencari pengobatan untuk fobia tertentu memiliki ketakutan yang parah terhadap anjing. Astrafobia adalah ketakutan terhadap guntur dan kilat. Ini wajar sih, karena kilat dan guntur suaranya besar sekali ya. Orang-orang dengan fobia ini mengalami perasaan takut yang luar biasa ketika menghadapi fenomena terkait cuaca semacam itu. Gejala astrafobia sering mirip dengan fobia lain, dan termasuk gemetar, denyut jantung yang cepat, dan peningkatan respirasi selama badai petir atau kilat. Orang-orang dengan gangguan ini mungkin berusaha keras untuk melindungi atau bersembunyi dari peristiwa cuaca, seperti bersembunyi di tempat tidur, di bawah selimut, atau bahkan menunduk di dalam lemari atau kamar mandi. Orang dengan fobia ini juga cenderung mengembangkan keasikan yang berlebihan dengan cuaca. Trypanofobia adalah rasa takut akan suntikan. Ini wajar sih, dari saya kecil sampai sekarang pun saya masih sering ngeliat orang yang takut disuntik ya. Padahal disuntik itu sehat, kayaknya sih. Walaupun orang sering bilang disuntik itu cuman kayak digigit semut. Kita masuk ke topik. Suatu kondisi yang terkadang dapat menyebabkan orang menghindari perawatan medis dan dokter. Seperti banyak fobia, ketakutan ini sering tidak ditangani karena orang menghindari objek dan situasi, yang memicu perkiraan menunjukkan bahwa sebanyak 10% orang di Indonesia dipengaruhi oleh jenis fobia ini. Ketika orang-orang dengan fobia ini memang harus disuntik, mereka mungkin mengalami perasaan ketakutan yang ekstrim dan denyut jantung yang tinggi mengarah ke prosedur. Beberapa orang bahkan pingsan saat disuntik. Ya, ini benar sih. Oke, untuk video kali ini segitu aja. Kalau kalian suka, mohon like, comment, and subscribe. Dan dadah.